Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik, eh, Pak Yoli hari ini akan coba memberikan materi online yang pertama untuk kalian kelas 10 ya. Pembelajaran daring seni budaya untuk kelas 10. Oke, eh, kita mulai ya. Baik semuanya, sebelum nonton lebih jauh, silakan berdoa dulu, fokus, cari tempat yang nyaman ya, agar materinya, ilmu yang disampaikan ya, bisa diserap dengan baik. Oke, ya. Kita belajar apa, Pak? Oke, sekarang belajar yang namanya konsep dalam seni. Oke, seni itu apa ya? Nggak usah terlalu jelimet dulu ya. Seni itu adalah yang kalian lihat ya, yang kalian pegang ya, dimanapun kalian melihat itu adalah hasil seni ya. Cuma masalahnya ya, bisa nggak kita menikmatinya? Nah, oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang sebelum lanjut, nah ini ada pepatah dalam bahasa Inggris ya. Ini Albert Einstein bilang, imagination more important than knowledge. Apa artinya? Oke, nah artinya imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Kenapa bisa begitu? Karena dari imajinasi itulah muncul pengetahuan. Kalau tidak ada orang yang berimajinasi, ya, maka tidak akan ada sebuah penemuan, ya. Kalau orang tidak membayangkan ada sebuah helikopter misalnya, ya, kalau tidak ada yang memimpikan tentang membuat pesawat terbang, ya, maka sampai sekarang nggak ada orang yang berusaha membuat, ya. Maka dari itu, imajinasi atau khayalan kita, impian kita, itu yang membangkitkan semangat kita untuk mencari tahu. Oke, jadi imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang apa masalah kita? What's your problem? Oke, sebelum lebih jauh kita belajar seni, pasti dari kita sering bilang seperti ini nih. Yang pertama ya saya nggak bisa gambar, ya. Atau kalian pernah bilang gambar saya jelek. Dari kecil nggak bisa gambar pak, misal. Ya, nggak suka gambar pak, atau nggak ngerti seni ya, saya bukan anak seni pak. Oke, itu alasan-alasan yang sering kalian bilang ya. Nah sebenarnya kalian itu ketika bilang seperti itu ya, kita itu merelakan otak kanan kalian itu perlahan-lahan mati ya, membusuk, nggak kepake gitu ya. Jadi otak kanan kita itu tugasnya untuk imajinasi, untuk kreativitas ya. Kalau kita nggak pakai untuk hal yang berkreasi, untuk membangkitkan imajinasi ya, otak kanan kita tuh nggak kepake ya. Padahal ya, setiap kalian ya punya yang namanya daya seni dan bisa berkreasi tanpa batas. Ini serius ya. Cuma kadang-kadang kalian ya yang sering nggak percaya diri, membatasi diri kalian, jadinya apa? Ya jadinya sampai sekarang belum bisa apa-apa gitu. Yuk, sekarang kita fokus coba masuk ke peta konsep ilmu seni. Oke, seni. Ya, oke. Ilmu seni itu terbagi menjadi 4. Oke, yang pertama ada seni rupa, ya, bersifat visual. Yang seni rupa dibagi 2 secara bentuknya, yaitu ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Oke, seni berikutnya yaitu seni musik. Oke, seni musik itu ada yang namanya seni musik tradisi, ada musik non tradisi, ya. Oke, kemudian seni apa lagi? Seni tari atau gerak. Seni tari terbagi berapa nih? Yang pertama ada seni tradisi, ada juga seni tari yang sifatnya kreasi. Oke, yang keempat seni pertunjukan, ya. Ada seni teater, ada pagelaran. Nah, oke. Jadi seni itu terbagi menjadi 4. Seni rupa, musik, tari, dan pertunjukan. Oke. Jadi ini pembagiannya. Oke. Oke, dihafalkan ya. Sekarang kita lanjut. Seni itu punya prinsip. Ya, seni itu kan proses membuat sebuah karya ya. Nah, ketika membuat karya itu pasti harus memiliki prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip itu aturan. Oke. Jadi prinsip seni tadi adalah aturan-aturan ya yang harus kita ikuti
agar hasil karya kita jadinya indah, baik, dan bernilai tinggi. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Selain prinsip, ada yang namanya unsur-unsur seni rupa. Apa itu unsur-unsur seni rupa ya? Unsur-unsur seni rupa itu adalah elemen-elemen ya yang ada dalam suatu karya seni gitu. Jadi unsur-unsur itu adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang ada yang terdapat pada sebuah karya seni. Oke. Kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu belajar tentang prinsip seni. Oke. Yang pertama adalah keseimbangan, ya, kesatuan, irama, proporsi, fokus, ya. Keseimbangan itu ada penjelasannya, kesatuan itu ada penjelasannya, begitu juga dengan irama, proporsi, dan fokus, ya. Oke, untuk kali ini yang jadi tugas Pak Yoli adalah kalian nanti masing-masing cari ya artinya atau penjelasannya tentang masing-masing prinsip ini. Keseimbangan itu apa, kesatuan itu apa, irama apa, proporsi apa, fokus itu apa, ya. Oke. Kemudian unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik, ya. Semua gambar ya dimulai dengan titik ya. Sebelum menjadi garis, sebelum menjadi bentuk apapun dimulai dari yang namanya titik. Titik-titik yang kemudian saling menyambung ya jadilah sebuah garis ya. Dari titik A ke titik B ditarik maka menjadi sebuah garis. Nah, garis ya ketika bergabung garis A, B, C ada 3 garis yang saling menyambung maka jadinya sebuah bidang. Nah, bidang adalah hasil tadi pertemuan beberapa garis. Warna. Nah, warna ini adalah unsur seni yang paling dominan ya. Kenapa dominan? Karena paling sering dilihat oleh mata kita. Kemanapun kita melihat ya, melihat lukisan, melihat foto, melihat apapun karya seni itu, yang pertama kali terlihat adalah warnanya. Ya, oke. Berikutnya adalah tekstur. Apa itu tekstur? Ya, tekstur itu adalah permukaannya sifatnya licin atau kasar. Ya, tekstur itu adalah kasar atau halusnya sebuah permukaan. Ya, misalkan ada lukisan, ya. Lukisan itu teksturnya halus atau patung ya. Patungnya dia pakai bahannya dari kayu atau batu ya. Kalau batu itu tentunya teksturnya beda dengan kayu ya. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, itu adalah tekstur. Baik. Oke. Lanjut kita mau masuk ke dalam peta konsep ilmu seni rupa. Ya. Dari 4 seni tadi ya, kita masuk ke seni rupa dulu. Kita fokus masuk ke dalam konsep seni rupa ya. Ya, seni rupa. Ada yang namanya seni murni ya. Kenapa saya sebut seni murni? Oke. Seni murni itu berarti adalah karya yang murni dibuat berdasarkan ekspresi dari seorang senimannya atau pembuatnya. Ya, seni rupa. Contohnya adalah lukisan. Lukisan itu disebut sebagai seni murni. Kenapa? Karena lukisan itu adalah hasil dari ekspresi si senimannya. Ekspresi itu artinya adalah ungkapan atau luapan perasaan. Ya. Oke, seni rupa murni. Contoh yang pertama ada seni lukis. Berikutnya seni patung. Ada seni instalasi, ada performance art. Oke. Ada yang namanya fotografi yang murninya. Berikutnya adalah selain seni murni yang bersifat ekspresi tadi, seni rupa dibagi lagi ada yang namanya seni rupa terapan. Seni terapan itu dibuat berdasarkan kebutuhan ya, yaitu benda-benda seni rupa yang dibuat berdasarkan kebutuhan orang. Oke, beda dengan murni tadi. Kalau yang murni dibuat berdasarkan ekspresi atau keinginan si pembuatnya saja. Nah, balik ke terapan ya. Jadi kalau terapan itu dibuat berdasarkan kebutuhan. Oke. Seni terapan, seni rupa terapan dibuat berdasarkan kebutuhan. Dibagi yang pertama ada yang namanya desain ya.
Desain itu adalah bagian dari seni rupa terapan ya, yang dibuat mengikuti yang namanya inovasi. Inovasi adalah hal yang selalu dibuat baru mengikuti perkembangan zaman ya. Contohnya adalah desain komunikasi visual. Nah, komunikasi visual itu apa, Pak? Ya, contohnya adalah membuat poster, membuat iklan, membuat film, ya, membuat apa eh, game, aplikasi. Nah, itu zaman sekarang berkembang pesat ya. Masuknya kategorinya adalah contoh dari desain komunikasi visual ya. Ada juga desain produk. Nah, produk itu adalah benda, barang yang dibuat untuk membantu manusia atau melengkapi kebutuhan manusia. Contohnya apa produk? Oh, banyak sekali. Ya, ada contoh itu alat-alat transportasi, ya, mobil, motor, ya, pesawat itu masuk ke desain produk, ya. Ada juga alat elektronik. Nah, apa tuh? Handphone, TV, radio, ya. Itu adalah bagian desain produk. Banyak lagi contohnya, alat-alat masak, alat apa yang ada di dapur, yang ada di bengkel. Nah, itu juga desain produk. Berikutnya adalah arsitektur. Arsitektur itu apa? Arsitektur itu adalah merancang bangunan. Nah, mendesain bangunan. Bangunannya apa? Ya, macam-macam. Ada gedung, ada kantor, ada sekolah, ada masjid, dan sebagainya. Nah, sekarang arsitektur itu bangunannya. Sekarang ada desain interior. Interior itu adalah dalamnya bangunan, ya. Kalau bangunan sudah jadi, rumahnya sudah jadi ya, misalkan. Nah, berikutnya yang kerja adalah interior. Rumahnya bagian dalamnya mau diisi apa, ya. Misalkan mau dihias seperti apa, ya. Barang-barangnya mau ditata seperti apa, ya. Nah, itu yang bekerja adalah interior, desain interior. Misalkan desain ruang kamar, maunya temanya seperti apa? Apakah seperti anak-anak atau temanya seperti istana? Nah, itu adalah tugasnya desain interior. Berikutnya desain tekstil. Desain tekstil itu adalah ya merancang pakaian, ya, semua barang atau benda yang melekat di tubuh kita, ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mulai dari celana, topi, baju, sepatu, jaket, tas jinjing, pokoknya yang nempel dengan badan kita disebut dengan desain tekstil. Ada juga fotografi komersil, contohnya motret model ya untuk majalah, motret apalagi, misalkan untuk kalender, nah dan sebagainya. Nah, selain desain, seni terapan itu juga dibagi menjadi kriya namanya. Desain dan kriya. Ya, kalau desain tadi sifatnya inovasi, hal yang selalu baru. Kalau yang kriya itu sifatnya konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi itu adalah menjaga atau melestarikan cara-cara lama, tradisi lama, ya, sampai sekarang caranya sama membuatnya, ya. Contohnya adalah kriya kayu. Benda-benda seni yang sifatnya dibuat dengan tangan, dari dulu sampai sekarang caranya sama, berbahan dasar kayu. Nah, itu maksudnya kriya kayu. Contohnya apa? Contohnya adalah wayang golek, ya. Apalagi keris. Keris itu kan sarungnya diukir-ukir ya, dari zaman dulu sampai sekarang ya buatnya diukir. Kemudian apa? Kursi atau meja yang dari kayu yang diukir-ukir. Nah, itu juga masuknya kriya kayu. Selain kriya kayu ada kriya rotan. Kriya rotan itu apa? Misalkan ambong, anyaman-anyaman apa, tikar misalkan. Nah, itu bisa juga. Dari dulu kan cara membuatnya gitu-gitu aja, ya, nggak pakai teknologi, nggak pakai alat-alat canggih, ya, maka disebut dengan kriya. Berikutnya kriya tekstil. Nah, kriya tekstil itu adalah kain yang dibuat dengan teknik tradisional. Contohnya adalah batik, tenun, songket, rajut, dan sebagainya. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan tentang peta konsep ilmu seni rupa. Ya, inilah
cabang-cabang ilmu dari seni rupa beserta produk-produknya. Oke, sekarang sudah selesai nih ya. Nah, motivasinya dari saya adalah kalian itu semua adalah seniman ya, orang yang punya nilai seni. Jadi mulai saat ini kalian menghargai kreativitas ya, bisa mulai berkarya. Oke, sebagai tugas awal ya, saya minta kalian membuat tugas mandiri individu. Masing-masing buat ya, bukan kelompok. Tugasnya adalah ya, dikerjakan di buku tulis ya, tulisnya dengan pen. Jangan menggunakan pensil. Di buku tulis ya, buku tulisnya yang baru atau yang lama nggak masalah, yang penting bukunya masih layak. Soalnya yang pertama, jelaskan 3 pengertian seni dari berbagai ahli. Ya, silahkan cari di buku paket kalau ada, ya kalau nggak ada cari di internet, di Google. Yang kedua, cari dan jelaskan arti dari keseimbangan, kesatuan, proporsi, irama, dan fokus dalam prinsip seni rupa. Nah, yang ada tadi di slide awal ya. Jadi kalian cari keseimbangan itu apa sih? Penjelasannya, kesatuan itu apa, proporsi apa, penjelasannya, irama, fokus apa penjelasannya. Oke, yang berikutnya soal ketiga. Jelaskan fungsi prinsip seni dalam pembuatan karya seni. Nah, carilah di internet banyak itu. Ya, silakan ditulis. Yang keempat ya, tuliskan masing-masing 5 contoh bendanya atau karya seni dari itu ada 7, seni lukis, seni patung, desain komunikasi visual, desain produk, kriya kayu, kriya logam, dan kriya tekstil ya. Jadi dari 7 macam cabang seni ini kalian cari masing-masing tuh 3 contohnya. Nah, ini saya kasih nih. Seni lukis, contoh produknya atau contoh bendanya ada seni lukisan naturalis, lukisan realis, lukisan abstrak. Nah, masih banyak lagi tuh jenis-jenis lukisan ya. Masing-masing dibinta 5. Seni patung, nah ada patung apa aja tuh, ada 5, kalian cari. Desain komunikasi visual, produknya tadi sebagian udah saya sebutin sih ya. Kalian cari lagi, nambah-nambah lagi beberapa. Desain produk, nah kalian tulis juga ada 5, apa contohnya. Kriya kayu ada 5, contoh bendanya apa. Kriya logam begitu juga, kriya tekstil gitu juga. Oke, itu dibuatnya di kertas ya, tulisannya yang bagus ya. Kemudian kalau udah selesai, jangan lupa ada tanda tangan dan nama kalian di atas, nama, kelas, dan tanda tangan kalian. Oke, kemudian difoto ya. Difoto, misalkan kalau 2 halaman ya berarti 2 kali foto, kalau 3 halaman 3 kali foto ya. Difoto yang bagus, yang terang, kemudian kirim ke classroom saya, ke classroom seni budaya sebagai lampiran gitu. Jadi nanti ada tugasnya kirim, kemudian lampirkan foto. Nah, fotonya dipilih tadi. Nah, kayak gitu. Nanti saya periksa. Kalau udah masuk, nah berarti tugasnya udah selesai. Oke, terima kasih.